Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini rekan-rekan? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam materi Quran Hadis. Pembahasan pada materi Quran Hadis kali ini kita akan membahas tentang hadis, sunnah, asar, dan khobar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. 2. Peserta didik dapat membedakan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan dari hadis, sunnah, khobar, dan asar. Mari kita bahas satu persatu tentang apa itu hadis, sunnah, khobar, dan asar. 1. Hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab hadatsa yang memiliki arti bercerita atau memberitahu informasi. Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda pendapat tentang pengertian hadis tergantung disiplin ilmu ulama yang mendefinisikannya. Misalnya, para ulama usul fikih, yaitu ulama yang selalu bergelut dalam ilmu usul dan banyak mempelajari tentang hukum syariat, maka mereka memiliki pengertian sendiri tentang apa itu hadis. Begitu pula dengan ulama fikih misalnya, mereka memiliki pengertian sendiri tentang apa itu hadis. Belum lagi menurut ulama hadis. Jadi, bagaimana pengertian hadis itu? Hadis menurut ulama usul adalah kullu ma sadru anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ghaira Qur'anil karim min qaulin wa fi'lin aw takririn mimma yuslahu ayyakuna dalilan li hukmi syar'iyyin. Artinya bahwa hadis yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'anul Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Dalam pengertian itu, ulama usul hanya mendefinisikan hadis pada hal-hal yang berhubungan dengan syara saja. Selain itu, ulama usul menganggap bukan hadis, misalnya urusan berpakaian dan sebagainya, karena tidak terkait dengan dalil asal sebuah hukum. Sedangkan menurut ulama fikih, hadis adalah kullu ma sabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun min babil fardi wal wajibi, yaitu segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu dan wajib. Para fuqaha mengartikan yang demikian dikarenakan segala sesuatu hukum yang berlabel wajib pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Al-Qur'an. Oleh sebab itu, yang terdapat dalam hadis adalah sesuatu yang bukan wajib karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an atau mungkin hanya penjelasannya saja. Adapun hadis menurut ulama hadis itu sendiri adalah kullu ma athara 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khaliqatin aw khaliqatin. Artinya, segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, sifat-sifat maupun hal ikhwal Nabi. Sebagaimana penjelasan Fathur Rahman yang menukil pendapat jumhur mayoritas ulama hadis bahwa hadis adalah ma udhifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw nahwuha. Artinya bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan dan yang sebagainya. Kesimpulannya, ulama hadis membahas pribadi dan perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh panutan atau pemimpin yang telah diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah wa qudwah, sebagai teladan dan tuntunan.
Oleh sebab itu, ulama hadis mencatat semua yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad SAW, baik yang berhubungan dengan hukum syara maupun tidak, termasuk adalah bagian dari hadis. Yang kedua adalah sunnah. Seperti juga pada definisi hadis, terjadi juga perbedaan definisi sunnah menurut para ulama. Lagi-lagi, perbedaan tersebut disebabkan oleh latar belakang keilmuan masing-masing ulama. Menurut para ulama hadis, bahwa yang dimaksud dengan sunnah adalah semua hal yang meliputi biografi Nabi Muhammad SAW, sifat-sifatnya baik yang berupa fisik seperti rambutnya, alisnya, matanya, dan lain sebagainya, atau berupa yang bersifat psikis seperti akhlaknya dan lain-lain. Sedangkan menurut ulama usul fikih bahwa sunnah adalah segala hal yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Adapun menurut ulama fikih, sunnah ialah perbuatan yang dilakukan dalam agama tetapi tingkatnya tidak sampai wajib atau fardu. Atau dengan kata lain, menurut ulama fikih, bahwa sunnah adalah suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak dituntut apabila ditinggalkan. Selanjutnya, khobar. Menurut bahasa, khobar artinya an-naba atau berita, sedangkan jamak dari khobar adalah akhbar. Sedangkan terminologi khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Jadi setiap hadis adalah khobar, akan tetapi tidak semua khobar adalah hadis. Secara terminologi, terdapat 3 pendapat mengenai khobar. 1. Khobar merupakan sinonim atau persamaan kata dari hadis. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis karena hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi. Sedangkan khobar adalah segala sesuatu yang datang selain dari Nabi. Yang ketiga, khobar lebih umum dari hadis karena hadis hanya segala hal yang datang dari Nabi, sedangkan khobar adalah segala sesuatu yang datang baik dari Nabi maupun dari para sahabat. Terakhir, kita akan membahas definisi asar. Asar menurut bahasa artinya adalah dampak, imbas sesuatu, atau sisa sesuatu, atau jejak. Seperti doa yang dinukil dari Nabi disebut dengan doa ma'tsurat yang berasal dari kata athar. Sedangkan menurut istilah atau secara terminologi terdapat 2 pendapat mengenai athar. Pendapat pertama mengatakan bahwa athar adalah sinonim dari hadis sebagaimana khobar, dan pendapat yang kedua, athar adalah perkataan, tindakan, dan ketetapan para sahabat. Persamaan dari keempat istilah tadi adalah sama-sama disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Sedangkan perbedaan dari keempat istilah tadi, hadis, sunnah, khobar, dan asar adalah pada istilah sunnah dan hadis, di mana sunnah lebih luas dari hadis. Dan juga khobar lebih luas lagi, yakni penyandarannya juga bisa dari para sahabat selama tidak bertentangan dengan syariat atau hukum-hukum yang telah ditetapkan. Setelah kita memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar, mari kita bandingkan dengan materi yang lalu tentang Al-Quran. Apa perbedaan antara Al-Quran dan hadis? Paling tidak, ada 4 segi yang membedakan antara hadis dan Al-Quran. Pertama, dari segi bahasa dan makna, di mana Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima dalam bentuk wahyu. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW di mana bahasa dan maknanya dari Nabi sendiri. Kedua, dari segi periwayatan, di mana Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Al-Quran harus dibaca apa adanya, seperti adanya diturunkan dan diajarkan. Al-Quran tidak boleh diucapkan dengan redaksi berbeda, karena menghilangkan unsur kemukjizatan. Sedangkan hadis boleh diucapkan dengan redaksi kata atau lafaz yang berbeda tanpa mengurangi maknanya.
3. Dari segi kemukjizatan. Pada Al-Quran, lafaz dan maknanya adalah mukjizat, sedangkan hadis bukan merupakan mukjizat. Terakhir, dari segi membacanya, di mana membaca Al-Quran bernilai ibadah baik dalam sholat maupun di luar sholat dan akan mendapatkan pahala. Sedangkan membaca hadis tidak termasuk ibadah, kecuali belajar hadis adalah ibadah karena mempelajari sumber hukum kedua dalam agama Islam. Hadis tidak boleh dibaca ketika sholat. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.